Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan mencoba melanjutkan pembahasan terkhusus terkait mengenai seputar cryptocurrency ya. Yang mana di sini rekan-rekan semua para pemegang koin core ya, atau holder koin core, dan juga sebagai para pionir semuanya di seluruh Indonesia dan di seluruh dunia ya. Saya ucapkan semangat, harus terus semangat ya rekan-rekan. Nah, di sini berapapun itu harga koin core, di sini masih dalam tahap awal ya. Rekan-rekan harus semangat dan jangan lupa garap project yang lainnya. Kemudian di sini ada beberapa informasi yang ingin saya bagikan kepada para rekan-rekan semuanya terkait dengan bursa kripto yang ada di Indonesia ya. Di sini dikutip dari Saga Indonesia 6 Februari ya. Ini sebagai bentuk informasi saja. Pertama, di dunia exchange kripto nasional di Indonesia siap diluncurkan Juni, dan inilah fakta-faktanya. Nah, di sini mungkin untuk cryptocurrency sudah mulai berkembang dan sudah mulai dilirik oleh para pemerintah dan juga sudah mulai digemari oleh masyarakat luas ya di seluruh dunia. Kemudian di sini dikutip dari sagarindonesia.com, Kementerian Perdagangan atau Kemendak Republik Indonesia siap meluncurkan exchange kripto nasional pada tahun 2023 pada bulan Juni. Target ini mundur 6 bulan ya dari target awal Desember 2022 kemarin. Jangan terburu-buru karena kalau tidak siap akan berantakan. Ini pemerintah tidak ingin merugikan masyarakat karena banyak orang yang belum tahu terkait dengan perdagangan cryptocurrency. Ini kata daripada Bapak Menteri Perdagangan Pak Zulkifli Hasan. Nah, ini seperti berikut ya, karena di sini sudah dijelaskan untuk rakyat Indonesia mungkin juga sudah banyak yang mengenal cryptocurrency, tapi tidak semuanya itu masih belum atau dikatakan belum paham tentang dunia trading dan dunia kripto ya rekan-rekan secara mendalam ya. Jadi di sini mungkin untuk pemerintah ya niatnya sangat baik sekali ya rekan-rekan, jadi agar masyarakat itu tidak tergiur dengan semacam aset-aset yang bisa menguntungkan dengan sangat cepat dan lain-lain ya. Jadi untuk dunia cryptocurrency memang harus dilakukan semacam analisa secara mandiri ya. Yaitu ada dua analisa ya. Yang pertama teknikal berupa grafik-grafik ya pergerakan harga, dan juga analisa fundamental. Analisa fundamental adalah yang sangat penting karena berkaitan dengan fundamental dasar ya, berkaitan dengan suatu project dan juga berita-berita yang sedang berkembang di dunia ya pada saat itu ya, kurang lebih seperti itu rekan-rekan, nanti bisa digabungkan saja. Nah, kemudian di sini Zulkifli juga menyampaikan bahwa seluruh calon pedagang aset kripto atau exchange lokal ya yang telah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti bisa bekerja sama dengan bursa aset kripto nasional ini. Nah, jadi di sini sangat jelas sekali ya rekan-rekan bahwa untuk seluruh calon pedagang aset ya, atau bisa dikatakan aset exchange lokal ya, mungkin semacam Indodax, toko kripto, ini mungkin bisa bekerja sama dengan bursa kripto Indonesia ya. Kemudian sampai saat ini sudah tercatat ada 25 bursa lokal yang sudah izin atau mendapat izin dari Bapeti ya. Kemudian menurutnya hanya ada 5 exchange yang sudah beroperasi, sementara 80% lainnya masih belum aktif ya. Kemudian di sini rencana ke depan bahwa seluruh transaksi perdagangan kripto dalam negeri akan difasilitasi oleh exchange-exchange tersebut. Sementara Bursa Nasional bertindak sebagai lembaga keliling berjangka dan pengelola tempat penyimpanan custodian di pasar kripto lokal. Jadi di sini sudah sangat jelas sekali ya untuk warga Indonesia ya. Di sini sudah difasilitasi nanti bisa melakukan semacam perdagangan kripto dalam exchange lokal ya. Nah, kemudian di sini untuk sementara Bursa Nasional ini bertindak sebagai lembaga keliling berjangka ya dan pengelola tempat penyimpanan custodian pasar kripto lokal. Nantinya exchange nasional akan menjadi penengah ya antara pembeli dan penjual yang memastikan transaksi bisa berjalan lancar. Kemudian selain itu Bursa Nasional juga bisa mengatur pergerakan aset antara kedua belah pihak ya. Ini hanya sebagai penengah saja. Kemudian wujud sebelumnya bahwa pembentukan exchange kripto nasional telah ditunda beberapa kali ya. Nah, ini adalah sebagai sejarah ya rekan-rekan. Kemudian di sini yang pasti mungkin pada bulan Juli ya nanti akan bisa tereksekusi ya rekan-rekan, atau mungkin bisa bisa di listing atau dirilis ya, kurang lebih seperti itu untuk Bursa Kripto Nasional Indonesia ini. Nah, jadi pembentukan exchange ya sebelumnya memang sangat atau tertunda beberapa kali ya, karena di sini terjadi ya, hal itu terjadi karena pemerintah Indonesia memberlakukan moratorium pemberian izin pengajuan exchange kripto baru. Kemudian di sini Pak Zulkifli memaparkan bahwa moratorium tersebut membuat pemerintah dikritik karena dinilai mempersulit perdagangan aset kripto di Indonesia ya.
Namun menurutnya moratorium justru diperlukan agar pemerintah bisa fokus menggodok aturan yang jelas ya terkait dengan dunia cryptocurrency. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki tingkat adopsi yang cukup tinggi ya terhadap cryptocurrency dan juga regulasinya. Bursa aset kripto nasional yang sedang dikembangkan bahkan disebut menjadi bursa pertama di dunia yang dikeluarkan langsung oleh negara. Nah, ini sangat mantap sekali ya, Indonesia bisa menjadi negara pertama ya rekan-rekan, bisa menjadi negara pertama yang memberlakukan aset kripto atau yang memiliki bursa kripto secara nasional ya. Karena di sini secara umum yang rekan-rekan ketahui untuk cryptocurrency bersifat desentral ya, dan tidak ada sangkut pautnya dengan aturan wilayah atau negara atau tidak bisa diatur oleh otoritas ya. Kemudian di sini adalah satu-satunya mungkin yang pertama di dunia dan mungkin ke depan akan diluncurkan atau dilaunchingkan ya pada bulan Juni 2023. Kita tinggal nantikan saja. Kemudian di sini Bapeti menyiapkan transisi pengawasan kripto dengan OJK. Nah, jadi di sini memang bekerjasama dengan OJK. Kemudian di sini kita lanjutkan ya rekan-rekan. Nah, sesuai arah Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan agar Bapeti segera membuat kelengkapan ekosistem perdagangan fisik aset kripto di Indonesia. Dengan kata lain, kami siap menghadirkan bursa kripto pada tahun 2023 ya. Ini kata Pak Didit dalam keterangan resmi. Kemudian pendirian bursa kripto nasional merupakan bagian dari aplikasi Undang-Undang Pengembangan dan juga Penguatan Sektor Keuangan ya, Undang-Undang PPSK atau Omnibus Law Keuangan yang telah disahkan oleh DPR RI ya, ini 15 Desember 2022, dan mana di sini juga berkaitan dengan Omnibus Law rekan-rekan. Untuk rekan-rekan yang lebih paham ya nanti bisa tulis dalam kolom komentar ya. Kemudian di sini dalam pasal 213 aset kripto dinyatakan masuk dalam kategori inovasi teknologi sektor keuangan atau ITSK. Jadi di sini untuk aset kripto di dalam Indonesia ya, di negara Indonesia ini dinyatakan dalam kategori inovasi teknologi sektor keuangan. Jadi berkaitan dengan sektor keuangan rekan-rekan. Artinya di sini untuk aset-aset cryptocurrency rekan-rekan ya, nah itu sudah diatur oleh Indonesia atau regulasi di negara Indonesia ya. Sementara dalam pasal 216 menyebutkan karena dimasukkan sebagai ITSK atau sektor keuangan ya, aset kripto masuk dalam pengawasan Bank Indonesia dan juga OJK. Nah, kemudian Didit mengatakan Bapeti akan terlibat secara aktif dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah terkait dengan PPSK. Menurutnya perlu ditetapkan batasan kewenangan Bapeti dan OJK serta definisi yang jelas mengenai komoditas dan derivatif dalam industri perdagangan komoditas berjangka. Masa transisi pengawasan dari Bapeti ke OJK dilaporkan akan berlangsung selama 24 bulan ya, atau sekitar 2 tahun ke depan. Saat ini OJK tengah menggodok regulasi pendukung kripto sebagai ITSK yang ditargetkan selesai pada pertengahan 2023. Nah, itu tadi adalah fakta-fakta dan juga semacam sejarah ya rekan-rekan tentang bursa kripto Indonesia yang sempat tertunda. Ini tertunda selama 6 bulan ya. Kemudian di sini harus dipastikan bahwa pertengahan 2023 ya, tepatnya bulan Juni ini mungkin sudah harus bisa di listing atau dirilis ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian intinya ya rekan-rekan. Nah, intinya adalah Indonesia sudah akan memiliki bursa kripto pertama di dunia ya, yang mana langsung diakomodir oleh suatu pemerintah ya untuk cryptocurrency yang bersifat terdesentralisasi ini. Kemudian untuk aset kripto di Indonesia dinyatakan masuk dalam kategori inovasi teknologi sektor keuangan ya. Jadi ada aturan-aturannya. Oke rekan-rekan, sekian dulu konten dari saya ya. Ini sekian sekilas info saja, breaking news. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya, dan juga memberitakan informasi berkaitan dengan perkembangan cryptocurrency yang ada di Indonesia. Jika rekan-rekan suka, silahkan tinggalkan jempol rekan-rekan ya, dengan klik like, dan juga jangan lupa di komen-komen dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih.